وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu saat dalam episode perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada segolongan sahabat yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu telah meraup pahala yang sangat banyak. Nabi bertanya, "Kenapa kalian mengatakan seperti itu?" Mereka menjawab, "Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sholat, kami juga sholat. Mereka dapat pahala sholat, kami juga dapat pahala sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka dapat pahala puasa, kami juga dapat pahala puasa. Tapi ada satu ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka ini bersedekah dengan harta mereka yang kami tidak miliki. Kami tidak bisa melakukan itu. Sehingga kami kalah ya Rasulullah. Maka waktu itu Rasulullah menjawab, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Ada hal yang lain yang sudah Allah bukakan untuk kalian untuk juga bisa menyamai pahala sedekah mereka. Fa inna likulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduhuna syahwatahu wa yakunu lahu fi dhalika ajr? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaysa law wada'aha fi haramin kana alaihi wizr, fakadhalika law wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada mereka bahwa ada hal yang lain yang bisa juga bernilai seperti sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah. Bahkan seorang laki-laki ketika dia mendatangi pasangannya itu juga sedekah. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah ketika seseorang itu melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya itu dia mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah, bukankah ketika dia melampiaskannya di tempat yang haram dia mendapatkan dosa? Begitu pula ketika dia meletakkannya di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, potongan peristiwa ini adalah sesuatu yang dahsyat bagi saya. Bagaimana para sahabat itu memiliki semangat yang luar biasa pada yang namanya judul kebaikan dan pahala. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengeluhkan kemiskinannya, tapi yang mereka keluhkan adalah mereka kalah dari orang-orang kaya itu dalam judul pahala dan kebaikan. Begitulah semestinya mukmin sejati itu menata kehidupannya dan menajamkan orientasi hidupnya. Bahwa kita tidak boleh kalah kalau judul kebaikan. Bagaimanapun kondisi kita, selalu ada hal yang bisa kita maksimalkan untuk kita mendapatkan kebaikan. Seburuk apapun kondisi finansial kita, banyak judul yang lain yang bisa kita berikan untuk orang lain yang menghasilkan pahala dan kebaikan. Bahkan diam kita dalam zikir yang panjang itu juga luar biasa. Kita rajin bertasbih, bertahlil, bertahmid,
ya, istighfar, ya, kemudian tersenyum kepada orang lain, ya, meringankan beban orang lain yang bukan dalam bentuk materi, itu adalah juga bernilai sedekah dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk senantiasa mencari jalan-jalan kebaikan itu, sehingga dengan demikian ketika kebaikan itu senantiasa menjadi konsen kita, kita disibukkan dengan judul-judul kebaikan, sekecil apapun itu tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah, dan kita semuanya punya potensi untuk melakukan itu. Dan kalau kita maksimal dalam konsentrasi kita mencari peluang kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan di hadapan kita pintu kebaikan yang sangat banyak. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.